Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di mana kita? Para ikhwan sekarang di Jabal Uhud. Para ikhwan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Ini kita berada di Jabal Uhud pada hari Kamis. Ditemani dengan Bapak siapa, Pak? Pak? Pak Darul dari Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kita sekarang berada di Jabal Uhud. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Jabal Uhud ini sangat penting karena memiliki suatu sejarah yang sangat besar dalam perjuangan penegakan agama Islam. Di mana ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya berperang melawan kafir Quraisy yang begitu banyak sekali. Dan pada saat itu paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah wafat dan menjadi syuhada. Dan ini termasuk Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat yang akan ada berada di surga bersama Raudhah. Ini Jabal Uhudnya. Ini banyak peziarah-peziarah yang turun dari Jabal Uhud. Nanti kita akan naik ke Jabal Uhud. Masya Allah. Ustaz, kalau makamnya Sayyidina Hamzah ada di atas ya, Ustaz? Di bawah. Oh, ini di sini ada juga makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Nanti, subhanallah. Ini bukit Uhud yang sangat besar, yang memiliki suatu sejarah. Yang terjadi perang pada saat itu pada 3 Hijriah. Pada 3 Hijriah. Dimana ketika itu Rasulullah memiliki suatu pasukan yang sangat diandalkan, yaitu pasukan pemanah. Tapi ketika itu pasukan pemanah yang sudah diwanti-wanti Rasulullah supaya jangan turun-turun karena melihat ada harta rampasan atau ghanimah, sehingga tergoda untuk mengambil harta rampasan. Ketika itu panglima perang dari orang-orang kafir yaitu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam memutar balik kudanya, sehingga terjadi kesulitan untuk pertahanan dan banyak sekali kaum muslimin yang waktu itu tewas. Dan memang itu waktu itu orang kafir ingin membalas dendam kepada kaum muslimin karena kekalahan dalam perang Badar. Ya. Ini Jabal Uhudnya. Ini Jabal Uhudnya sudah kita kelihatan. Masya Allah. Ini suasana. Berapa kali kamu tiket ini? Turun ini bare. 5 riyal. Oleh ada saya aja wadai. 5 riyal. 5 riyal. Ini masjid ya Ustaz ya? Ini namanya Masjid Syuhada. Di sini juga ada Masjid Syuhada. Ketika orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin waktu itu Khalid bin Walid memutar kudanya, dan ketika itu banyak yang tewas dari pasukan kaum muslimin, maka Rasulullah ketika itu juga terluka sampai Rasulullah waktu itu terluka dan kemudian naik ke atas bukit Uhud. Ketika mengejar Rasulullah, bukit Uhud bergetar sehingga banyak yang jatuh orang-orang kafir. Ya itulah Masya Allah. Dan ini bukit Uhud ini nanti yang akan ada suatu tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Raudhah, yaitu di Masjid Nabawi
atau Raudhatul Jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Bukit Uhud. Masya Allah. Ini banyak peziarah-peziarah juga. Ramai sekali. Di sini ada juga makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah, ya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Indonesia. Indonesia. India. India. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Ini ada dari India. India. Alhamdulillah. Sini dulu. Sini. Mengatakan Jabal Rahmat, ada yang versi mengatakan Jabal Ainain. Jabal yang mempunyai dua mata air. Ayo agak ke sini aja, berapa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para tamu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengunjungi sebuah bukit yang dikenal Bukit Rumat atau Jabal Ainain. Ini ada dua versi nama, ada Bukit Rumat atau Bukit Ainain. Di mana Bukit Ainain ini tersebut berada, yaitu di lereng Jabal Uhud. Ya, bukan di Jabal Uhud, di lereng Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud panjangnya kurang lebih sekitar 6 km. Panjangnya Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhudnya itu tadi. Jabal Uhud ini semua. Jadi warnanya Jabal Uhud hitam kemerah-merahan dan keemas-emasan. Itu Jabal Uhud. Jadi merahnya itu agak mentul kayak emas gitu. Kenapa? Ini dinamakan Jabal Rumat ya atau Jabal Ainain. Disinilah Bapak Ibu pertahanan pembentengan kaum muslimin di saat perang Uhud. Jadi pasukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000, tetapi di dalamnya ada kaum munafikin. Jadi kaum munafikin itu di mana-mana punya muka dua ya, punya muka dua. Jadi bukan mukanya dari belakang dan dari depan ya. Jadi kalau kita kumpul dengan kaum muslimin, ikut kaum muslimin. Kumpul dengan orang kafir Quraisy, ikut orang kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi di saat itu? Setelah berangkat dari kota Madinah, pasukan kaum muslimin
maka kaum munafikin sebanyak 300 kembali ke kota Madinah, nggak ikut perang. Karena kenapa? Cuman ingin ngobok-ngobok di dalam saja. Tetapi pasukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun 700 melawan 3.000 pasukan Quraisy tidak merasa ketakutan dan juga tidak pernah merasa khawatir di saat itu, tetap maju. Maka setelah tiba ke lereng Uhud, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada sahabatnya Abdullah untuk pasukan pemanahnya dibawa ke atas bukit sebanyak 50 para sahabat Rasulullah, semua anak pemanah yang membawa anak pemanah untuk membentengi ini bukit Ainain atau Bukit Rumat, ya. Bukan Jabal Rumat, ya. Jabal Rumat, ya. Jadi ini membentengi di sini. Kata Rasulullah, kalah ataupun menang, sebelum ada perintah jangan sampai ada yang turun. Tetapi setelah perang dimulai, pasukan Rasulullah anggap dari sebelah sini karena membelakangi matahari. Pasukan kaum Quraisy membentang matahari. Maka setelah terjadi perang Uhud, maka orang kafir Quraisy sudah banyak yang terbunuh oleh orang kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi, karena sudah banyak yang terbunuh, sudah banyak yang meninggalkan medan perangnya, logistiknya ditinggal semua, alat-alat perang dan juga bekalnya juga, hartanya ditinggal oleh orang kafir Quraisy. Maka di saat itulah Bapak Ibu rebutan sahabat-sahabat Rasulullah, rebutan harta apa yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Jadi namanya rampasan perang. Jadi yang di atas bukit, di dalam hati udah ada yang masuk, iblis yang masuk udah. Ini kalau kita ikut merebut, nanti nggak dapat bagian. Jadi berlahan-lahan turun, ingin merebut harta juga, tetapi yang didapat bukan harta, tetapi yang didapat malah petaka. Maka di saat itu setelah pasukan Khalid bin Walid, beliau sebelum masuk Islam sudah putar ke sana, melihat ke belakang di sini sudah kosong, maka berputar arah kembali lagi dari belakang, langsung menaik ke atas bukit, langsung diserang dengan lancar dengan ada pemanahnya. Maka di saat itulah banyak sahabat Rasulullah yang terbunuh, kurang lebih sekitar 70 para sahabat Rasulullah, ataupun yang dikenal syuhada yang terbunuh di saat perang Uhud. Termasuk di dalamnya ada pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Itu yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah bukan Hindun yang membunuh sebenarnya, tapi ada suruhan dari Hindun. Itu namanya budak dari, anggap kalau dari sekarang kayak orang-orang negro, orang hitam. Jadi budak itu yang diupah untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena membalas kekalahan atas perang Badar. Yang membunuh suaminya Hindun adalah Sayyidina Hamzah. Maka saking geramnya Hindun, setelah terbunuh Sayyidina Hamzah, maka dadanya dibelah, diambil jantungnya, ingin ditelan, tetapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ditelan nggak bisa masuk. Kenapa sampai menelan hatinya? Sehingga keberaniannya itu mengalir kepada Allah. Tetapi subhanallah, di saat itulah Bapak Ibu, karena Sayyidina Abu Bakar sudah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dari pelipisnya berlumuran darah, langsung dibawa lari ke atas bukit. Ini namanya Bukit Uhud. Dibawa ke atas Bukit Uhud, maka setelah tergerak kata Rasulullah, wahai
para bapak, para ibu, para tamu Allah dan tamu Rasulullah. Dan setelah peperangan ini kurang lebih sekitar 30 tahun di kota Madinah itu terjadi kebanjiran yang sangat deras. Sampai syuhada ini, syuhada yang 70 syuhada dibawa arus air, mengambang semua jasadnya. Tetapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini bisa menyaksikan bahwasanya orang mati syahid itu di hadapan Allah tetap dimuliakan, indikasi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darahnya tetap segar, badannya juga tetap bugar, rambutnya enggak rusak sama sekali. Itu namanya syahid. Mudah-mudahan kita semua di akhir hayat kita, mudah-mudahan kita matinya husnul khatimah. Amin. Amin. Para bapak, para ibu, para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membanyak mengeluarkan kata-kata karena juga sekarang bulan puasa ya. Kita sebelum pulang kita mari bersama-sama setelah ini kita nanti kembali lagi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Wa asad Rasulillah. Wa Wa asad Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyid Syuhada. Ya Sayyid Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Syuhada Uhud. Ya suhada Uhud. Allahumma Allahumma ajzihim Hadisihim. anil Islam Anil Islam. wa ahlahu Wa ahlahu. afdalal jaza afdalal jaza warfa Warfa. darajatihim Darajatihim. wa akrim akrim. maqamahum Maqamahum. bifadlika Bifadlika. wa karamika wa karamika. ya akramal akramin Ya akramal akramin. bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikianlah para saudara-saudara, bapak ibu, adik-adik, tentang Jabal Uhud ini yang sangat punya sejarah besar dalam perjuangan